Kita baru saja survive dari ledakan bioskop yang bernama Barbenheimer. Sementara fenomena dua film IP gede ini memang pantas untuk dirayakan karena diversity keduanya memberikan pengalaman dan suasana menonton yang luar biasa, luar dan dalam bioskop. Kedua filmnya sendiri, Barbie karya Greta Gerwig dan Oppenheimer buatan Christopher Nolan, sebenarnya sama-sama punya something untuk kita bawa pulang, sesuatu untuk dipikirkan. Barbie nggak sekedar fun dan colorful. Oppenheimer nggak cuma ledakan bombastis dan adegan hitam putih yang gritty. Keduanya sama-sama punya bobot dan menghantarkan emosi. Bahkan kedua film ini membicarakan hal yang serupa, yakni tentang gimana suatu gagasan atau ide terwujud menjadi sesuatu yang ternyata tak lagi bisa dikendalikan. Jika Barbie berkutat dengan eksistensinya sebagai boneka yang dibuat sebagai gagasan atau ikon feminisme, namun ternyata dia malah membawa hidup ke hal yang lebih toksik. Maka Oppenheimer menyelami titular karakternya, yang dihantui dilema moral dan rasa bersalah karena dia, sang bapak bom atom, telah menciptakan senjata yang dipakai untuk berperang. Teori dan gagasan-gagasan cemerlang Oppenheimer mengenai atom atau nuklir justru membuatnya merasa dirinya telah menjadi ikon dari Death, the Destroyer of Worlds. Nolan menggarap film ini sebagai biopik, tapi bukan sembarang biopik. Nggak sekedar menceritakan kisah hidup J. Robert Oppenheimer dari muda sampai sukses menciptakan bom atom. Bukan, ini bukan biopik keberhasilan yang menginspirasi. Nolan sudah barang tentu paham sekali bahwa keberhasilan Oppenheimer sejatinya adalah keadaan dilema moral manusia yang sangat pelik. Sekalipun si pembuat film ini punya sikap dan mungkin keberpihakan, misalnya dengan sains yang nggak salah atau semacamnya, tapi Nolan dengan bijak mengajak kita semua menyelami Oppenheimer secara personal terlebih dahulu. Dengan bijak mempertimbangkan bahwa dengan 200.000 lebih korban jiwa Hiroshima dan Nagasaki, maka bagi beberapa jelas tidak mudah memaafkan ataupun menganggap Oppenheimer sebagai pahlawan sains begitu saja. Makanya Nolan membuat biopik ini dengan sama rumitnya dengan yang dirasakan oleh si karakter. Development Oppenheimer sebagai karakter mungkin sudah jelas. Dia seseorang yang bangga dengan yang ia kerjakan, namun perlahan menjadi merasa bersalah sehingga dia mengecam dirinya sendiri. Tapi bahkan Nolan tidak membiarkan Oppenheimer mendapat journey yang terlihat gampang. Nolan justru membolak-balik urutan cerita. Dia suguhkan kejadian dengan tidak linear supaya Oppenheimer semakin jumpalitan menjalani journey-nya tersebut. Dan kita duduk di sana merasakan langsung semua yang ia rasakan. Ya, ini adalah penceritaan rumit khas Nolan. Bentukan dasar penceritaan Oppenheimer sebenarnya adalah drama interogasi. Opie, panggilan akrabnya Oppenheimer, di present time film lagi duduk ditanyai oleh pihak pemerintah. Opie dicurigai sebagai orang yang gak nasionalis, sebagai mata-mata komunis. On top of perubahan sikapnya terhadap senjata nuklir dan pengembangan bom hidrogen. Nah, kejadian film akan bergulir sesuai dengan jawaban Opie mengenai hal-hal yang ditanyakan kepadanya. Kehidupan Opie mulai dari dia berusaha meracuni dosennya saat kuliah, hingga mengembangkan teori kuantum, hingga melakukan Trinity test. Terus dia dari pacaran dengan Jane, lalu menikah dengan Kitty, dan menyesali kematian-kematian akibat perbuatannya, serta sepanjang karir kedekatannya dengan orang-orang sayap kiri. Nah, semua itu akan terangkum dengan relatif acak oleh film, tergantung dari apa yang ia ceritakan kepada para penanya. Nah, bentuk seperti ini membuat film jadi juga punya kayak vibe seperti dokumenter. Apalagi karena Nolan memang memperlakukan karakter-karakter ceritanya sebagai kayak tokoh beneran gitu. Dan mereka benar tokoh beneran. Mereka ini dilepaskan dari nama-nama besar aktor yang memerankan mereka. Para aktor justru dibiarkan melebur menjadi yang mereka perankan. Sekelas Emily Blunt aja dibiarkan jadi sosok blur di belakang saat Opie diwawancara. Rami Malek paling cuma muncul sekelebat. Nah, film lain kan mungkin akan membuat si A meranin tokoh B itu sebagai big deal. Tapi pada Oppenheimer, mereka tidak akan berperan sampai tokoh mereka beneran dibutuhkan oleh Opie. Nolan ingin kita melihat mereka sebagai tokoh-tokoh sejarah itu. Florence Pugh literally ditelanjangi, karena memang disitulah kepentingannya. Sebagai tokoh Jane, orang yang bersamanya Opie merasa paling aman membuka diri. Pengenalan tokoh yang paling playful dibuat film ini menurutku adalah Albert Einstein di pinggir kolam.
diperankan oleh aktor Skotlandia Tom Canty. Dialog Opie dan Einstein di pinggir kolam itu sebenarnya adalah punchline yang penting yang secara kronologis terjadi di kemudian hari, tapi oleh film dimunculkan di awal-awal, sehingga ini jadi hook yang membuat penceritaan jadi asik untuk diikuti, dan akhirnya yang membungkus film dengan nicely saat cerita circle back ke dialog ini. Treatment Nolan terhadap tokoh-tokoh cerita nggak menyetop para aktor untuk memberikan penampilan paling serius yang mereka punya. Saat nonton itu aku gagal menemukan Devon Bostick, ya kan dia kan dirumorkan main. Ya karena dia begitu menjelma jadi salah satu fisikawan, aku nggak nemuin dia gitu. Dan tentunya ngomongin menjelma, kita nggak bisa tidak mengapresiasi Cillian Murphy sebagai Oppenheimer. Penampilan kurus Opie dijadikan penanda visual betapa rasa bersalah itu menghantui dirinya. Murphy di sini sangat komit. Aktingnya melingkup fisik dan mental, ekspresi, semuanya total. Mungkin dari semua tokoh yang masih kelihatan aura aktor di baliknya itu cuma si Lewis Strauss yang dimainkan oleh Robert Downey Jr. dengan vibe cocky-nya yang seperti biasa. Strauss si businessman actually punya peran besar dalam cerita karena dia bertindak sebagai perspektif yang satu lagi. Ya, cerita yang tidak linear ternyata belum cukup bagi Nolan. Penonton menurut Nolan masih perlu menyelami lebih banyak, perlu melihat gambar yang lebih besar. Jadi, dengan resiko membuat film menjadi semakin lebih rumit, Nolan memasukkan dua sudut pandang dengan treatment yang juga berbeda. Ketika memperlihatkan sisi Opie, kita akan diberikan adegan yang berwarna. Kita dimaksudkan melihat apa yang dirasakan oleh Opie dan itu ya kecamuk warna-warni gitu. Namun ketika film ingin kita melihat lebih objektif, dari gimana pihak luar melihat Opie, film menjadi hitam putih dan perspektif akan diwakilkan oleh Lewis Strauss, yang memang sedikit banyak punya peran dalam proses kejatuhan Oppenheimer. Aku bego fisika, aku nggak tertarik sama bom dan persenjataan, aku juga kurang open sama sejarah dan politik. Hebatnya film ini tetap beresonansi bagiku, ya kan? Karena perasaan bersalah Opie itu bakal relate banget. Film ini menggambarkan ketakutan dan resah Oppenheimer dengan benar-benar manusiawi. Aku dulu suka baca Animorphs dan ada satu karakter yang kupikir terinspirasi dari Oppenheimer atau Prometheus. Karakter itu bernama Zero, ilmuwan bangsa Andalite yang memberikan icip-icip teknologi lah kepada bangsa Yeerk yang parasit tanpa panca indera. Nah, namun justru dengan kebaikan Zero tersebut, perbudakan galaksi terjadi. Bangsa Yeerk menggunakan teknologi yang diberikan kepada mereka untuk mencari host dan memperbudak bangsa planet lain. Zero akhirnya dikucilkan oleh bangsa Andalite sendiri. Nah, Zero adalah Oppenheimer dan Oppenheimer adalah kita. Kita semua yang takut kebaikan kita disalahgunakan. Like, mau ngasih sumbangan ke anak-anak di jalan aja kita takut, ya kan? Siapa tahu nanti duitnya dipakai buat ngerokok atau dipalak sama tukang palak. Nah, perasaan inilah yang relate. Dan Nolan mencengkeram perasaan tersebut, menghadirkannya lekat-lekat. Momen terbaik film ini buatku adalah ketika Nolan memvisualkan perasaan Oppenheimer begitu kuat sehingga nyaris seperti adegan film horor. Gambar-gambar yang dihadirkan pun jadi seperti surreal. Ketika Opie menatap riak di air kolam, dia seperti melihat gambaran daerah yang bergetar kejatuhan bom. Ketika Opie pidato di depan penduduk Amerika, seharusnya menyuarakan kesuksesan pengiriman bom ke Hiroshima. Tapi dia kebayang apa yang terjadi di Jepang sana. Gimana efek bom ciptaannya terhadap manusia. Audiens yang sedang tepuk tangan, kini dilihat Opie sebagai korban bom yang menjerit kesakitan dengan wajah mengelupas. Terus juga ada ketika Opie duduk didesak oleh pewawancara untuk mengakui perbuatannya. Nah, di film ini Nolan menciptakan adegan ledakan beneran tanpa CGI. Adegan yang luar biasa, indah dan menakutkan bersamaan. Tapi momen-momen psikologis Opie yang kusebutkan tadi buatku terasa jauh lebih memekakkan gitu. Nolan berhasil membuat visual yang kuat. Sejujurnya aku ngarap kalau film ini bisa dipersingkat dan fokus di visual saja. Tapi pada kenyataannya memang Oppenheimer banyak dialog. Dialognya dilontarkan cepat-cepat. Adegan pun bergulir cepat. Karakter muncul silih berganti. Seolah Nolan nge-treat dialog-dialog itu sebagai adegan action. Dan unfortunately untukku, kalau urusan dialog, aku lebih suka kepada adegan yang ngasih dialog dengan jeda-jeda, supaya kita bisa punya waktu mencerna feel yang dirasakan karakter, supaya kita bisa lebih lama merasakan impact-nya. Apalagi kalau dialognya itu bukan dialog komedi, ya kan seperti di film ini. Nah, penceritaan yang menyeluruh dengan dua perspektif memperlihatkan di satu sisi penciptaan bom atom memang sebuah pencapaian umat manusia, tapi di sisi lain juga memperlihatkan manusia juga bisa berbuat salah.
Film mengingatkan bahwa ada permainan politik yang menggerakkan itu semua. Film ini tidak memaksa penonton untuk memaafkan Oppenheimer, karena si Oppenheimer sendiri digambarkan bahkan belum bisa memaafkan dirinya hingga akhir hayat. Ya kan? Karena dia telah membuat perang semakin mutakhir. Dan mungkin inilah yang sebenarnya diinginkan oleh film, supaya tak ada lagi OP-OP berikutnya. Karena seperti yang disebutkan film, maaf yang tersisa seharusnya hanyalah maaf untuk diri sendiri. Penyesalan dan memaafkan itulah yang sejatinya memisahkan kita dari jahat yang sebenarnya. Musik yang bisa kita rasakan di film ini adalah musik keresahan dari orang yang merasa telah menarik pelatuk kehancuran dunia. Menurutku cukup itu saja yang sebenarnya harus kita coba mengerti pada film ini. Sementara Nolan memang dia telah membuat sesuatu yang sangat besar di sini. Dia overdo it semua gitu. Biopik yang ia buat meledak oleh tsunami fakta mengenai kejadian dan karakter di balik pengoboman Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nolan memeriksa kejadian tersebut dengan detil dan berimbang, dan tidak seperti film terakhirnya, kali ini dia menciptakannya tidak void oleh emosi. Dia berani untuk tidak membuatnya gampang. Kejadian dibuatnya non-linear supaya semakin mengaduk-aduk perasaan karakter. Visualnya mencengangkan dengan no CGI. Damn. Kalau anak zaman sekarang bilangnya ini tuh, emangnya boleh se-epic ini? Aku berikan 8 dari 10 bintang emas untuk Oppenheimer. That's all we have for now. Apakah menurut kalian Bang Opi ini bersalah? Apakah kalian memaafkannya? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.